Dalam sejarah umat manusia, ada banyak sekali pertarungan hebat. Tapi, ada satu konfrontasi yang gaungnya mungkin paling keras. Ini adalah kisah epik antara Nabi Musa melawan penguasa tiran Mesir, Fir'aun. Sebuah benturan langsung antara keimanan yang tulus melawan kesombongan dan kekuasaan yang absolut. Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi pertanyaan ini adalah puncak dari serangkaian kejadian yang, wah, luar biasa. Kita akan coba bedah satu persatu sebuah kisah yang benar-benar menguji batas antara apa itu ilusi, apa itu mukjizat, dan apa itu arogansi manusia yang sepertinya tak ada habisnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Latar cerita kita ini ada di Mesir kuno, di bawah sebuah rejim yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya itu mutlak dan egonya, wah, setinggi piramida. Nah, pertama-tama, biar kita jelas dulu ya. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Gelar untuk penguasa Mesir. Dan Fir'aun yang kita bicarakan ini, dia membawa kekuasaannya ke level yang ekstrim. Dia bukan cuma memerintah, tapi dia menuntut untuk disembah, menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dan yang jadi korbannya, Bani Israel, yang dia perbudak tanpa belas kasihan. Coba lihat deh perbedaannya, kontrasnya jauh banget. Di satu sisi, kita punya Musa, seorang utusan Tuhan, misinya jelas, membebaskan kaumnya. Di sisi lain, Fir'aun, seorang raja yang justru mengaku sebagai Tuhan. Misinya apa? Mempertahankan kekuasaan absolutnya. Jadi ini bukan sekedar perang antar kerajaan, ini adalah perang ideologi yang paling dasar. Pesan yang dibawa Musa itu sangat jelas dan langsung to the point. Dia nggak datang buat negosiasi, dia datang membawa perintah dari Tuhan. Bayangin, ini adalah sebuah ultimatum langsung kepada seorang raja dewa Mesir di hadapan singgasananya. Tentu saja, Firaun menolak mentah-mentah. Egonya tersinggung. Bukannya mendengarkan, dia malah merancang sebuah pertunjukan besar-besaran. Tujuannya untuk mempermalukan Musa di depan semua orang. 12.000. Angka ini bukan jumlah penonton, tapi jumlah penyihir terbaik yang dikumpulkan Firaun dari seluruh penjuru Mesir. Firaun benar-benar gak main-main. Dia mau membuktikan kalau apa yang dibawa Musa itu cuma trik sulap murahan. Coba deh bayangkan suasananya. Ribuan tali dilempar ke tanah, dan di mata semua orang yang menonton, tali-tali itu berubah jadi ular yang merayap kemana-mana. Ini adalah pertunjukan sihir tingkat tinggi, sebuah ilusi massal yang dirancang untuk bikin semua orang takjub sekaligus takut. Tapi saat itulah semuanya berubah. Tongkat yang dipegang Musa dilempar, dan tongkat itu berubah menjadi seekor ular raksasa yang nyata, bukan ilusi. Dan ular raksasa itu langsung melahap habis semua ular-ular palsu hasil sihir tadi. Disinilah bedanya kelihatan jelas antara tipu daya manusia dan kekuatan dari Tuhan. Dan bagian paling menariknya, yang pertama kali sadar kalau ini bukan sihir, justru para penyihirnya sendiri. Mereka kan ahlinya tipu daya, jadi mereka tahu persis mana yang trik dan mana yang bukan. Saat itu juga mereka langsung bersujud dan menyatakan keimanan mereka, tepat di depan Firaun yang mukanya sudah merah padam karena marah dan malu. Nah harusnya kan setelah kalah telak seperti itu Firaun jadi sadar ya, tapi ternyata enggak, dia malah makin keras kepala. Karena itulah ujian berikutnya datang, bukan lagi dalam bentuk duel, tapi bencana alam yang menimpa seluruh negeri. Buat Mesir, sungai Nil itu adalah sumber kehidupan, urat nadinya. Ketika sungai itu mengering, ya udah, seluruh negeri lumpuh, kelaparan di mana-mana. Ini adalah pukulan telat buat Firaun, yang selama ini ngaku-ngaku sebagai Tuhan yang bisa menjamin kemakmuran rakyatnya. Sekarang, dia gak berdaya sama sekali. Karena sudah terpojok dan putus asa, Firaun akhirnya menelan harga dirinya. Dia panggil Musa dan membuat sebuah janji, sebuah sumpah yang lahir karena kelemahannya, saat dia sadar kalau kekuatan dewanya itu ternyata nggak ada apa-apanya. Dan benar saja, setelah Musa berdoa, hujan turun deras selama sebulan penuh. Mesir kembali hidup. Tapi apa yang terjadi sama Firaun? Begitu air kembali mengalir, sombongnya kumat lagi. Dia langsung mengingkari janjinya dan bilang, ini mah emang udah waktunya aja buat hujan. Dia menepis mukjizat itu sebagai kebetulan. Ini bukti nyata kalau arogansinya udah nggak tertolong lagi. Kesombongan Firaun sudah sampai di puncaknya. Karena itu, perintah Tuhan berikutnya adalah untuk memulai babak terakhir dari cerita ini. Sebuah pelarian massal yang dramatis yang akan berakhir pada satu konfrontasi final yang legendaris. Ketegangannya memuncak. Di tengah kegelapan malam, Musa dan Bani Israel bergerak keluar dari Mesir. Begitu fajar tiba, Firaun sadar dan langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar. Situasinya genting banget. Di belakang mereka ada pasukan terkuat di dunia, di depan mereka lautan luas. Udah, mentok, gak ada jalan keluar.
Nah, di saat paling genting dan putus asa itulah mujizat terbesar dalam kisah ini terjadi. Atas perintah Tuhan, Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Dan laut pun terbelah, membentuk dinding air raksasa di kanan dan kiri. Dan yang lebih luar biasa, muncul 12 jalan kering yang terpisah, satu untuk tiap suku Bani Israel. Kalau kita lihat laut terbelah, pasti kita ngeri kan? Tapi Firaun beda. Amarah dan egonya udah benar-benar membutakan logikanya. Dia melihat jalan yang sama, dan dengan sombongnya dia pikir jalan itu juga terbuka untuk dia dan pasukannya. Tanpa pikir panjang, dia perintahkan pasukannya untuk masuk dan mengejar. Dan itu adalah kesalahan fatalnya. Tepat saat orang Bani Israel terakhir berhasil menyeberang dan seluruh pasukan Firaun masih berada di dasar laut, dinding-dinding air itu kembali menyatu. Runtuh menimpa mereka semua. Mujizat yang menjadi jalan keselamatan bagi kaum Musa justru menjadi kuburan massal bagi Firaun dan tentaranya. Di detik-detik terakhirnya, saat air menelannya, Firaun akhirnya berteriak kalau dia beriman, tapi semuanya sudah terlambat. Namun, ada satu hal terakhir yang terjadi. Jasadnya diselamatkan oleh Tuhan, bukan untuk dihormati, tapi untuk dibiarkan utuh sebagai bukti, sebagai pelajaran abadi bagi generasi-generasi setelahnya tentang akhir dari sebuah kesombongan. Jadi kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang penting. Firaun punya keyakinan yang mutlak pada dirinya sendiri, pada kekuasaannya. Tapi justru keyakinan itulah yang menghancurkannya. Ini jadi pengingat buat kita semua. Di mana sih sebenarnya garis tipis antara rasa percaya diri yang membangun dengan kesombongan yang akhirnya malah menghancurkan diri sendiri? Terima kasih sudah menyimak.